Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Anak kecil, karena leluhurmu baik-baik saja sekarang, kamu bisa dianggap mendapatkan kegembiraan yang tak terduga. Karena ada begitu banyak hal baik, maka biarkan aku memberimu kejutan lainnya. Saat berbicara, Hei-Mo-chan mengulurkan tangannya. Di bawah tatapan penasaran Shoyen, api biru tua tiba-tiba muncul dengan bunyi berdesis. Api hati laut. Ekspresi Shoyen langsung mengeras saat melihat api berwarna biru perlahan naik dari tangan Hei-Mo-chan. Mulutnya tanpa sadar mengeluarkan seruan. Tujuan utamanya datang ke Laut Utara adalah api hati laut. Dia tidak menyangka bahwa Hei-Mo-chan akan mengambil inisiatif untuk memberikan api hati laut kepadanya sebelum dia sempat membuka mulutnya. Hahaha, karena aku memberikannya kepadamu, cepat atau lambat, aku tidak akan merepotkanmu. Aku telah tinggal di Laut Utara selama 1000 tahun, dan aku benar-benar tidak ingin meninggalkan tempat ini. Laut ini adalah tempatku bergantung. Seperti yang kau katakan, aku benar-benar tidak bisa melepaskan Akademi Beihai. Jadi aku berencana untuk memberikan api hati laut kepadamu sebelum kau pergi. Mendengar perkataan Hei-Mo-chan, orang-orang di sekitarnya tercengang. Kedua kepala klan itu saling memandang dan akhirnya menatap Hei Zantian. Mereka sangat jelas tentang hubungan antara kedua orang di depan mereka. Dapat dikatakan bahwa Hei Zantian dan Hei-Mo-chan tidak dapat dipisahkan. Hei Zantian merasa sangat sulit untuk menerima bahwa Hei-Mo-chan ingin pergi. Tetapi seperti yang dijelaskan Hei-Mo-chan kepadanya, semua ini adalah tanggung jawabnya. Hidup harus dihadapi dengan banyak perpisahan, tetapi maknanya berbeda. Shoyen terdiam sesaat setelah mendengar perkataan Hei-Mo-chan. Dia tentu saja senang bisa mendapatkan api hati laut, tetapi di saat yang sama, dia tidak bisa menahan rasa penyesalan dan menyalahkan diri sendiri atas persahabatan antara kedua lelaki tua itu. Jika bukan karena kemunculannya, kedua lelaki tua itu pasti bisa saling menemani seperti sebelumnya. Hahaha, baiklah, tidak masalah, aku sudah memutuskan. Anak kecil, kamu harus membuat beberapa persiapan sebelum memurnikan api surgawi selama periode waktu ini. Aku tahu bahwa jika aku membiarkanmu memurnikannya sekarang, kamu tidak akan bisa memulainya dengan tergesa-gesa. Pertama, cari tempat untuk memurnikannya di dasar laut. Melihat ekspresi di wajah semua orang, Hei-Mo-chan tersenyum dan menatap Hei Zantian yang terdiam di sampingnya. Dia menepuk bahunya dan berkata, "Orang tua, di masa depan, Akademi Beihai-ku akan bergantung padamu. Aku sudah mengirimkan beritanya. Mulai sekarang, kau akan menjadi wakil ketua Akademi Beihai. Jika ada masalah besar di Akademi, aku akan bergantung padamu," ucap Hei-Mo-chan. Kau pergi, tapi kau meninggalkan kekacauan besar untukku. Kenapa kau ingin aku menjadi wakil ketua? Hei Zantian mengerutkan alisnya. Ekspresi jijik tampak di wajahnya. Di sisi lain, Hei-Mo-chan menyeringai dan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, itu masih aku. Hahaha. Hei Zantian terdiam. Kemudian, Hei-Mo-chan sekali lagi menatap Shoyen dan berkata, "Anak kecil, ingatlah, tempat untuk memurnikan api surgawi. Pertama-tama haruslah laut dalam atau jurang yang dalam. Itu akan sedikit banyak memiliki efek penekan pada api surgawi. Selain itu, suhu laut dalam juga akan menurun. Ini akan sedikit banyak membantumu dalam memurnikan api surgawi. Mengenai ramuan obat dan pil yang dibutuhkan dalam proses tersebut, kupikir sebagai seorang alkemis, kau tidak memerlukan aku untuk memecahkan masalah ini untukmu." Shoyen mengangguk saat mendengar ini. Dia juga memikirkan hal ini. Memurnikan api surgawi di dasar laut adalah lingkungan pemurnian yang unik. Saat orang-orang di belakangnya mendengar Hei-Mo-chan mengatakan bahwa Shoyen sebenarnya adalah seorang alkemis, wajah mereka yang awalnya tenang sekali lagi menampakkan ekspresi terkejut. Tidak disangka bahwa Shoyen di depannya ternyata ada seorang alkemis sekaligus memiliki kekuatan bertarung yang sangat menakutkan, yang menantang surga. Identitas ini bagaikan bom berat yang langsung meledak di hati orang-orang ini. Tak lama kemudian, ular pemakan surga melangkah maju tanpa ragu-ragu. Ia menghadap Shoyen dan tersenyum. "Jika kau membutuhkan jurang yang dalam, pergilah ke klan ular laut milikku. Jurang ular tersembunyi di altar suci klan ular laut milikku adalah jurang terdalam di seluruh Laut Utara. Selain itu, jurang itu juga merupakan tempat klanku beribadah sepanjang tahun. Jurang itu mengandung sejumlah besar yin-ki dalam garis keturunan klanku. Jurang itu seharusnya menjadi tempat terbaik untuk memurnikan api surgawi." Mendengar ini, Hei-Mo-chan dan Hei Zantian langsung mengangguk. Mereka setuju dengan hal ini. Di sisi lain,
Haiso menatap ular pemakan surga dengan ragu-ragu dan berkata, "Tetapi jurang ular tersembunyi adalah altar suci klan ular laut. Selama bertahun-tahun, tidak ada presiden orang luar yang bisa masuk. Jika kita melakukan ini, bukankah orang-orang tua klan ular laut itu akan..." Hahaha, saudara Hai, tentu saja kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Shoyan sekarang adalah pahlawan besar klan lautku. Semua orang berterima kasih padanya di dalam hati mereka. Selain itu, apakah kamu lupa bahwa Shoyan sekarang adalah tetua bersama dari kedua klan kita? Bagaimana dia bisa dianggap sebagai orang luar? Menurutku, bahkan tanpa identitas ini, orang-orang tua itu juga tidak akan keberatan. Ular pemakan surga tertawa terbahak-bahak. Hati beberapa orang yang hadir menjadi rileks satu demi satu. Setelah itu, Haimochan menatap Shoyan dan berkata, "Meskipun lokasinya sudah dipilih, mengapa kamu tidak pergi dan melihatnya sendiri? Bagaimanapun, keputusan akhir tetap di tanganmu. Terserah kamu untuk memutuskan apakah itu cocok atau tidak." Shoyan mengangguk saat mendengarnya. "Kalau begitu, mengapa Shoyan tidak ikut denganku dan melihat-lihat dulu?" ucap ular pemakan surga. Setelah itu, Shoyan mengikuti ular pemakan surga dan meninggalkan kediaman klan hiu laut terlebih dahulu. Mereka bergegas menuju kediaman klan ular laut, sedangkan Haimochan dan yang lainnya, mereka tetap tinggal untuk sementara waktu. Segera di bawah bimbingan ular pemakan surga, mereka berdua tiba di kediaman klan ular laut. Sekilas, meskipun jenis bangunan di sini sedikit berbeda dari klan hiu laut, skala keseluruhannya juga membuat Shoyan merasa emosional. Dengan ular pemakan surga yang memimpin jalan, mereka berdua dengan cepat tiba di sebuah platform batu besar di suatu tempat di kediaman klan ular laut. Sepasang pengawal dari suku ular laut yang berdiri di tepi panggung batu buru-buru membungkuk hormat saat mereka berdua muncul. Saat mata mereka melihat Shoyan, mereka langsung menebak identitasnya. Dengan hormat mereka membungkuk dan menyapanya. Shoyan mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, tatapannya jatuh pada platform batu besar di depannya. Seluruh panggung batu itu dibentuk oleh lapisan-lapisan anak tangga yang tinggi, seperti piramida tanpa puncak. Di tengahnya, ada lubang bundar besar yang mengarah langsung ke dasar laut. Karena kedalamannya, lubang itu sekilas tampak sangat dalam dan gelap. Hanya dengan sekali pandang, orang tidak dapat menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Menurut ular pemakan surga, lubang ini adalah tempat yang dipinjam Shoyan untuk memurnikan api surgawi, yaitu jurang ular tersembunyi. Saat merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dari dalam lubang besar, Shoyan merasa senang. Inilah yang ia butuhkan. Hahaha, bagaimana? Apakah kamu puas? Ular pemakan surga mengerti dalam hatinya saat melihat ekspresi gembira di wajah Shoyan. Tidak buruk, jurang ular tersembunyi ini memang layak menjadi altar suci suku ular laut. Daerah luarnya saja sudah sangat dingin. Jika aku masuk lebih dalam, dinginnya pasti akan lebih kuat. Mungkin akan lebih mudah bagiku untuk memurnikan api surgawi. Shoyan tersenyum puas. Jurang ular tersembunyi ini sangat cocok untuk memurnikan api surgawi. Baiklah, karena kamu sudah puas, aku bisa tenang. Tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi dan memberitahu beberapa orang tua di suku. Ini akan mencegah mereka mengatakan bahwa aku, pemimpin suku, tidak memberitahu mereka sebelumnya. Mendengar ini, Shoyan menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Hubungan seperti ini dalam klan memang sangat merepotkan. Bahkan jika pemimpin klan membuat keputusan, ada banyak hal yang perlu disetujui oleh para tetua. Selain itu, tempat ini adalah altar suci dalam klan. Dengan sangat cepat, ular pemakan surga meninggalkan tempat ini. Dan Shoyan perlahan berjalan ke depan jurang ular tersembunyi. Saat Shoyan mendekat, jurang ular tersembunyi yang awalnya gelap gulita, tiba-tiba mengalami beberapa perubahan. Di dalam lubang yang gelap gulita, bintik-bintik cahaya biru benar-benar terpantul. Cahaya itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Hati Shoyan tanpa sadar merasa terkejut saat merasakan hal ini. Tubuhnya mundur beberapa langkah, dan cahaya di depan matanya meredup. Dia akhirnya mengerti dalam hatinya. Tampaknya jurang ular tersembunyi ini memiliki desain khusus yang memungkinkan seseorang untuk melihat cahaya di dalamnya. Hanya ketika seseorang mendekatinya, jenis kegelapan yang dapat dilihat seseorang di kejauhan juga merupakan semacam metode perlindungan dari suku ular laut. Lagi pula, tidak ada orang yang mau menyentuh sesuatu yang dapat menimbulkan rasa takut pada pandangan pertama. Saat Shoyan tengah penasaran mengamati jurang ular tersembunyi, sesosok tubuh kekar berjalan menaiki tangga dari tepi panggung batu tak jauh dari sana. Ketika para penjaga di sekitar panggung batu melihat lelaki kekar itu, mereka segera menunjukkan ekspresi hormat dan dengan cepat membungkuk kepadanya. Lelaki kekar itu juga melambaikan tangannya dengan kasar, dan wajahnya masih memiliki ekspresi muram yang tidak bisa dihapus. Karena kejadian sebelumnya, dia dihukum oleh persekutuan tetua untuk berpatroli di seluruh klan ular laut, dan tidak diizinkan meninggalkan klan laut selama 3 bulan. Di masa lalu,
Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Pria ini adalah Komandan Su Klan Ular Laut yang telah dipaksa kembali oleh Shoyan di Pulau Ular Laut belum lama ini. Karena kegagalan pemilihan Yuan Mansion, Komandan Su dihukum oleh Dewan Tetua yang menyebabkan terjadinya kejadian ini. Brengsek, ini semua salah bocah manusia itu. Sambil mendengus marah, lelaki kekar itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat yang sama, sesosok berjubah hitam muncul di hadapannya. Melihat punggungnya sedikit familiar itu, mata sipit pria kekar itu perlahan melebar. Manusia nakal, itu kamu. Berani sekali kau muncul di klanku. Ada jalan menuju surga, tapi kau tidak mengambilnya. Tidak ada pintu menuju neraka, tapi kau sendiri yang masuk ke dalamnya. Amarah yang membara berkumpul dengan liar di mata Komandan Sui. Saat itu, dia tidak dapat membunuh Shoyan karena halangan Wang Ziyuan. Hari ini, Shoyan benar-benar muncul di klannya dengan sangat meriah. Tidak peduli apapun, dia harus melepaskan amarah yang telah dia pendam di dalam hatinya selama lebih dari sebulan. Bocah, pergilah ke neraka. Kau telah menyebabkanku dihukum selama 3 bulan. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya memohon kematian. Dengan teriakan marah, Komandan Su tidak mengizinkan penjelasan apapun. Kakinya menghentak keras ke tanah. Di depan tatapan tercengang di sekitar panggung batu. Tubuhnya segera menyerbu ke depan. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di belakang Shoyan. Sebuah tinju menghantam kepala Shoyan. Ekspresi Shoyan tiba-tiba berubah saat menghadapi serangan yang tiba-tiba datang dari belakangnya. Dia tidak berani bersikap ceroboh sedikit pun. Sebuah pikiran terlintas di hatinya, dan doki di tubuhnya dengan cepat beredar. Pada saat yang sama, sebuah bayangan ilusi berwarna biru menggumpal di belakangnya. Segera setelah itu, tubuh Shoyan bergerak ke samping saat pukulan itu datang. Tinju yang dipenuhi angin kencang nyaris mengenai kepala Shoyan. Tubuh Shoyan tidak berani berhenti sedikit pun. Dia buru-buru menghindar lagi ketika pukulan Komandan Sui hendak mendarat. Hati Shoyan tanpa sadar merasa tercengang saat melihat serangan tajam Komandan Sui di depannya. Kata, takdir, benar-benar cerdik dan sulit dipahami. Tidak disangka bahwa dia akan sekali lagi bertemu Komandan Sui pada saat ini. Harus dikatakan bahwa itu benar-benar kasus musuh yang bertemu di jalan yang sempit. Sebulan yang lalu, dia khawatir bahwa dia akan dihalangi oleh orang ini. Tidak disangka bahwa mereka benar-benar akan bertemu lagi hari ini. Setelah menghindar beberapa kali, Shoyan tidak dapat menghindari cedera akibat beberapa pukulan dari orang ini. Beberapa lubang besar segera terbentuk pada jubah hitam yang dikenakannya. Pada saat yang sama, beberapa bekas tinju berwarna merah terang tertinggal di tubuh Shoyan. Baru pada saat inilah, para penjaga di sekitar panggung batu bereaksi kaget. Kemudian, wajah mereka berubah drastis saat mereka bergegas maju. Mereka tidak peduli dengan keselamatan mereka sendiri saat mereka mengepung Komandan Sui yang hendak menyerang Shoyan lagi. Baru saat itulah, Komandan Sui terpaksa menghentikan tindakannya. Tatapannya menyapu orang-orang di depannya dengan ganas saat dia memarahi. Apakah kamu mencari kematian? Kau benar-benar menghentikanku karena bocah manusia itu. Komandan Sui dipenuhi dengan kemarahan. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan alasan di balik ini. Para penjaga di depannya buru-buru berteriak. Komandan Sui, Anda tidak dapat menyakiti tuan ini. Dia adalah tetua gabungan dari 2 klan laut yang secara khusus diundang oleh senior Heizantian. Anda tidak dapat menyakitinya. Ketika Heizantian disebutkan, pupil mata Komandan Sui tiba-tiba menyusut. Kemarahan yang memenuhi hatinya segera menghilang. Pikiran dalam benaknya juga segera menjadi jelas. Memang, dia juga telah mendengar tentang masalah ini. Setelah berpikir sejenak dalam hatinya, wajah Komandan Sui yang memerah dengan cepat berubah pucat. Penatua bersama. Setelah melontarkan beberapa patah kata ini dengan ekspresi lesu, hati Komandan Su langsung berubah menjadi abu. Tetua bersama, posisi itu setara dengan tetua pertama di klan. Pada saat ini, dia benar-benar telah bergerak melawannya. Kali ini, kemungkinan besar, dia tidak akan pernah bisa membalas hukuman padanya. Pada saat inilah, ular pemakan surga yang telah pergi belum lama ini, telah kembali bersama beberapa tetua di belakangnya. Ular pemakan surga dan sekelompok tetua di belakangnya mengerutkan kening ketika mereka melihat pemandangan ini. Tatapan mereka terus menyapu, hanya untuk menemukan bahwa ada beberapa lubang yang sangat mencolok tergantung pada jubah hitam Shoyan. Ekspresi beberapa dari mereka segera berubah. Ketika mereka mengalihkan pandangan dan melihat Komandan Sui dikelilingi dan dihalangi oleh sekelompok penjaga, mereka segera mengerti apa yang telah terjadi. Sui-sang, apa yang terjadi? Di belakang ular pemakan surga, seorang tetua berambut abu-abu berjalan ke arah Susang dengan wajah muram. Pada saat yang sama, para penjaga di sekitarnya buru-buru minggir. Tubuh Susang gemetar saat menghadapi pertanyaan lelaki tua itu. Ia tidak dapat berkata sepatah kata pun. Lelaki tua itu mengerutkan keningnya. Baru kemudian, ia melihat ke arah penjaga di sampingnya. Meskipun penjaga itu tidak ingin menyinggung Komandan Sui karena hal ini, di bawah tatapan lelaki tua itu, ia tetap menceritakan semua yang telah terjadi. Brengsek,
Kau memang membuat kesalahan besar terakhir kali. Dan sekarang kau berani menyerang tetua Xiao. Kau pantas mati. Saat dia berbicara, tetua berambut abu-abu itu tiba-tiba mengangkat telapak tangan dan hendak memukul dada Suizang. Dengan kultivasi tetua itu, jika telapak tangan ini benar-benar mendarat, bahkan jika Suizang tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, pada saat inilah, Xuan tiba-tiba membuka mulutnya. Panatua, harap tunggu sebentar. Kupikir ini hanya kesalahpahaman. Begitu kata-kata Shoyan diucapkan, lelaki tua itu akhirnya berhenti. Dia mendengus dingin dan berbicara kepada Suizang dengan nada dingin. Jika Panatua Xiao tidak membelamu, kamu akan menjadi cacat. Ucap tetua itu. Shoyan lalu berkata, masalah antara aku dan Komandan Sui hanyalah kesalahpahaman. Pertama, dia tidak tahu siapa aku. Dia hanya tahu bahwa aku manusia. Kedua, jika Komandan Sui tidak dikalahkan olehku di Pulau Ular Melingkar sebulan yang lalu, aku rasa kejadian tadi tidak akan terjadi. Mendengar perkataan Shoyan, ekspresi para penjaga yang hadir, begitu pula ular pemakan surga dan yang lainnya langsung berubah. Mulut mereka menghirup udara dingin. Mungkinkah kekalahan Komandan Sui sebulan yang lalu adalah karena Shoyan? Meskipun mereka tahu bahwa orang yang telah memaksa pasukan suku ular laut mundur saat itu adalah seorang Dodi, mereka tidak begitu jelas tentang detail pertempuran itu. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak menyadari api pembeku tulang pada pertempuran besar dalam pertempuran itu. Sekarang, mereka tidak menyangka bahwa pelaku utama yang telah menyebabkan kekalahan suku ular laut dalam pertempuran itu sebenarnya adalah Shoyan di depan mereka. Setelah memahami hal ini, ular pemakan surga dan yang lainnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pada saat yang sama, seutas rasa kasihan muncul di hati mereka untuk Komandan Sui. Dari semua orang yang bisa dia temui, dia harus bertemu dengan pemuda ini di depan mereka yang bahkan mereka harus bersikap sopan. Setelah itu, Komandan Suizang meninggalkan altar suci dengan bantuan para pengawal. Shoyan juga bertukar basa-basi dengan beberapa tetua di depannya sebelum dipimpin oleh ular pemakan surga kembali ke suku hiu laut. Setelah melihat Heizantian dan yang lainnya, Shoyan menyatakan bahwa dia sangat puas dengan jurang ular tersembunyi. Dengan cara ini, kondisi eksternal yang dibutuhkan untuk memurnikan api surgawi telah teratasi. Selanjutnya, itu adalah masalah pribadi Shoyan. Pil obat yang dibutuhkan untuk menelan api surgawi, dan kondisi tubuhnya harus dalam kondisi terbaik sebelum dia bersiap untuk menelan api surgawi. Shoyan memikirkan pil obat yang dibutuhkan untuk menelan api surgawi. Akhirnya, dia menyerah pada ide ini. Mengesampingkan fakta bahwa pil obat yang dibutuhkan untuk menelan api hati laut memiliki tingkatan yang lebih tinggi, hanya bahan obatnya saja sudah cukup untuk membuat Shoyan pusing. Meskipun dia mendapat dukungan dari sumber daya yang sangat besar dari suku laut, Shoyan jelas mengerti bahwa dia tidak selalu bisa mengambil barang milik orang lain. Alasan mengapa kedua klan laut besar itu begitu sopan kepadanya adalah pertama-tama karena dia telah menyelamatkan semua anggota generasi muda dari kedua klan laut besar itu. Alasan lainnya adalah karena Heizantian. Jika bukan karena Heizantian, Shoyan tidak akan mampu menyandang status tetua bersama dari kedua klan laut besar. Menggunakan situasi saat ini sebagai contoh, semua gelar ini hanyalah kosong belaka. Jika mereka ingin menjadi nyata, kemungkinan besar mereka harus menunggu sampai Shoyan menunjukkan kekuatan yang cukup agar mereka dapat menganggapnya serius. Shoyan tanpa sadar mendesah pelan dalam hatinya ketika memikirkan hal ini. Di dunia ini, dimanapun seorang berada, seseorang tetap perlu menggunakan kekuatannya untuk berbicara. Tanpa kekuatan, siapapun akan menganggapnya sebagai semut. Di sisi lain, bahkan jika seseorang tidak melakukan apapun, orang lain akan memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Prinsip dunia ini selalu seperti ini. Meskipun tidak ada pil obat, Shoyan berencana untuk mengganti kekosongan ini dengan cairan roh es yang diperolehnya dari Long Bingshuang. Sebagai salah satu benda langka di dunia ini yang dapat menekan api surgawi, jika dia mendapat bantuan cairan roh es selama proses pemurnian api surgawi, tekanan yang harus ditanggung Shoyan niscaya akan sangat berkurang. Selama beberapa hari berikutnya, selain tidur dan beristirahat, Shoyan mulai menjelajahi istana besar di dasar laut selama beberapa hari. Dalam hal ini, Heizantian dan yang lainnya tidak mengganggunya agar tidak menambah beban psikologis yang tidak perlu bagi pemuda itu. Oleh karena itu, sebagai cucunya, Heilinger secara alami dikirim untuk menemani Shoyan. Dengan Heilinger di sisinya, Tuan Muda Klan Ular Laut, Xuemian, tentu saja harus berada di sana juga. Awalnya mereka berdua agak canggung karena identitas Shoyan saat ini. Namun mereka bertiga akhirnya beradaptasi dengan cepat. Dari waktu ke waktu, mereka mengobrol dan tertawa, dan hubungan mereka bertiga pun cepat menghangat. Ini mungkin alasan utama mengapa Heizantian mengirim cucunya. Persahabatan yang terjalin di antara orang-orang muda seringkali jauh lebih kuat daripada janji-janji yang dibuat oleh orang-orang tua. Beberapa hari kemudian, Shoyan, Heimochen, dan yang lainnya muncul bersama di altar suci klan ular laut.
Semua orang melihat ke lubang laut dalam yang besar di depan mereka. Lalu tatapan mereka tertuju pada Shoyen. Hari ini adalah hari di mana Shoyen bersiap memasuki jurang ular tersembunyi dan mulai melahap api hati laut. Setelah bertukar basa-basi, tatapan kelompok Shoyen tertuju pada Heimochen dan Heizantian secara bersamaan. Mereka adalah teman lama selama 1000 tahun. Begitu mereka berpisah hari ini, mereka tidak akan bisa bertemu lagi. Bagaimana mungkin pemandangan seperti itu tidak membuat orang merasa kasihan? Kedua lelaki tua itu saling memandang. Mata mereka tenang dan tidak bergetar. Namun, tidak ada yang tahu gelombang mengejutkan macam apa yang sedang bergolak di hati mereka saat ini. Keduanya terdiam selama lebih dari 1/4 jam. Dari awal hingga akhir, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada akhirnya, Heimochen adalah orang pertama yang mengalihkan pandangannya. Tubuhnya sedikit gemetar, dan api biru segera menyala di permukaan tubuhnya. Setelah tubuh Heimochen berubah sepenuhnya menjadi bola api biru, ia menyerbu ke tubuh Shoyen. Shoyen juga dengan khidmat menangkupkan tangannya ke arah semua orang yang hadir. Kemudian, tubuhnya terbang di atas jurang ular tersembunyi. Di bawah tatapan semua orang, sosoknya berubah menjadi api putih dan menyelam ke dalam jurang dingin di bawahnya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.